Tuhan, biar Kau yang menerima setiap sembah dan puji kami Tuhan, yang sudah kami naikkan di hadapan tatamu. Kau yang sempurnakan segalanya Tuhan. Ini tiba waktunya bagi setiap kami untuk kami boleh menerima sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami percaya biar firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan dan mengubahkan akan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang caring each other. Ketika saya dapat tentang tema ini, jadi ceritanya tadi malam itu kita kumpul, leader youth dan ketua saya grup kita kumpul, dan ada momen di mana ada sebuah pertanyaan ditujukan pada setiap kami. Tanyanya gini, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita? Apa yang dibutuhkan oleh setiap anak-anak sel group di dalam kelompoknya masing-masing? Ada yang menjawab butuh dikenyangkan soal jasmani dan rohani, itu pasti. Butuh dikasihi, butuh istilahnya didengar, ya kan, kadang mereka mau curhat dan segala macam. Butuh dipuji, ya mau nggak mau kita ini masih manusia, kadang pujian itu membuat kita menjadi lebih semangat, ya kan. Lalu ada yang bilang butuh diperhatikan, karena nggak semua mereka mendapatkan perhatian di rumahnya. Setelah kita sharing dan segala macam, akhirnya saya dapat untuk pagi ini tentang caring each other, memperhatikan satu dengan yang lainnya atau saling memperhatikan. Mungkin ini sebuah kalimat yang bisa kita ucapkan, tetapi mungkin harus dengan effort untuk kita bisa caring dengan orang, ya kan? Apalagi dengan orang yang baru kita kenal. Kadang kalau ada jemaat baru itu, kalau kita nggak punya karunia untuk memperhatikan, kita nggak punya kasih yang full dalam hidup kita, itu untuk kita bisa bangun koneksi dengan orang baru itu akan sangat susah, saudara. Saya tuh ngalamin di anak-anak muda, kalau ada jemaat baru, anak-anak baru tuh kadang ini harus ngomong apa lagi ya, kadang bingung. Baik kalau misalnya anak-anak barunya itu yang masih sekolah, kan gapnya terlalu jauh kan. Jadi saya sapa, saya salami, tapi saya berusaha untuk Tuhan kasih saya karunia untuk bisa memperhatikan, untuk bisa istilahnya membangun koneksi, membangun hubungan yang baik dengan semua anak-anak. Caring each other, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Si Sofi pernah khotbah tentang mengembalakan domba-dombanya, ya kan? Itu salah satu bentuk caring, mengembalakan domba-dombanya. Kita beberapa sebagai leader juga punya gembala-gembala, punya domba-domba yang harus kita gembalakan. Dengan cara apa? Caring, memperhatikan mereka. Riko dari awal main game bareng di lapangan basket sampai akhirnya punya hubungan yang luar biasa dengan anak-anaknya. Karena apa? Karena dia caring. Mau punya waktu lebih, mau punya perhatian yang lebih. Caring each other. Tidak mudah untuk dilakukan, tapi bisa kalau kita mau. Caring is loving, berarti caring itu mengasihi. Caring juga is giving, memberi. Memberi waktu, memberi perhatian, memberi cinta kita, kasih kita kepada domba-domba kita yang haus dan lapar. Hari ini, coba perhatikan, gak usah jauh-jauh, circle kanan kiri kita. Apakah ada dari saudara-saudara kita yang mungkin perlu diperhatikan, yang mungkin perlu yang namanya kasih yang bisa kita berikan dalam hidup mereka. Kita mau buka ayat dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tadi saya bilang dimulai dari circle terdekat kita, kanan kiri kita di tempat ini, mungkin di keluarga kita, di lingkungan pekerjaan kita. Coba mulai belajar untuk Tuhan.
apa yang bisa aku lakukan untuk orang-orang yang mungkin memang perlu diperhatikan, yang emang perlu mendapat perhatian dari kita. Kita setiap pagi diisi di sini, amin. Full ujian, penyembahan, firman Tuhan. Itu diisi terus setiap pagi. Apa yang kita terima, itulah yang kita coba sebarkan untuk sekeliling kita. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Artinya apa? Bicara tentang domba-domba, yaitu jiwa. Mau gak mau kita ini di tempat ini punya tugas khusus untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa, ya kan? Nanti akan ke Uganda, nanti akan ke pulau-pulau. Tujuannya apa? Menebarkan kasih, caring kepada orang-orang yang kita belum kenal. Kalau pulau-pulau masih satu bahasa. Kalau ke Uganda bahasanya udah beda, gitu kan? Tapi kita coba menebarkan kasih, menebarkan caring kita, supaya apa? Supaya mereka berjumpa dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka nanti ada bersama-sama dengan kita di saat Tuhan datang yang kedua kali naik ke surga, diangkat di awan-awan. Dimulai dari circle kita. Banyak mungkin yang kita belum sentuh, banyak yang mungkin belum kita lakukan. Apa mungkin kita terlalu sibuk atau mungkin kita terlalu cuek? Saya itu orangnya agak sedikit cuek, saudara. Jadi saya pikir udahlah, ada anak-anak di bawah saya, udah biar mereka yang jalan. Tapi tetap gak bisa, yang namanya seorang pemimpin itu emang harus turun juga. Saya mencoba menelaah, saya mencoba istilahnya minta hikmat Tuhan. Biasa ini punya roh ramah tamah dalam hidup saya bilang. Biasa ini punya mulut yang bisa keluar kata-kata yang bisa hangat, orang mendengarnya juga enak gitu kan. Mencoba untuk belajar, memperhatikan. Satu saat ada anak baru, 2. Kuliah, nah kalau kuliah ini gapnya masih bisa, ya kan, masih bisa masuk. Akhirnya saya sapa, shalom, apa segala macam. Dan saya mencoba untuk bagaimana caranya supaya mereka juga feel home, merasa diterima. Dari hal yang kecil itu, mungkin cuma sekedar menyapa, mungkin cuma sekedar tanya gimana kabarnya, kuliah di mana, kesibukannya apa. Lalu mungkin bisa minta nomor HP, kita bisa start dari, jangan lupa ya nanti minggu depan datang lagi ibadah gitu kan. Nanti kalau udah itu bisa ngajak komsel, udah punya komunitas belum, yuk ikut komsel dan segala macam. Hal-hal seperti itu yang mungkin kita bisa perbuat di sekeliling kita. Ya, belajar untuk kita bisa punya caring each other. Karena mau gak mau setiap jiwa-jiwa yang ada di dekat kita, itulah yang harus kita jamah dan kita sentuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan, selama masih ada kesempatan buat kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Dikatakan terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman. Tidak semua orang Kristen itu mengenal Tuhan. Tidak semua yang mengaku dirinya Kristen adalah orang yang dekat sama Tuhan. Tapi bagaimana caranya untuk kita mengenalkan Tuhan dalam hidup mereka? Karena saya percaya ketika kita bisa masuk caring ke satu orang dan dia bisa menerimanya. Pak Berry waktu itu katakan kasih akan mengubah segalanya. Ketika kita menebarkan kasih, kita caring dan orang itu bisa menerima, percayalah itu akan mengubahkan hidupnya. Kan ada lagu kasih pasti lemah lembut, ya kan, saling mengampuni,
murah hati, tulus dan tiada batasnya. Karena kita punya Tuhan yang unlimited love. Cintanya yang tidak terbatas untuk anak-anaknya. Kita yang diisi setiap hari di tempat ini, ayo belajar untuk caring each other. Gak usah muluk-muluk mungkin dengan say hi, ngajak makan di sebelah, ya makan ayam geprek, cendak di sebelah gitu kan. Kalau punya berkat ya boleh ya, kecuali kalau cendak mau ngasih diskon 50% silakan ya kan. Tapi lebih baik memberkati, ya diberkati untuk jadi berkat, amin. Ya, dimulai dari hal-hal yang seperti itu yang bisa kita perbuat hari-hari ini. Ketika kita bisa menyentuh hatinya, apapun pengajaran yang akan kita masukkan, itu dia akan bisa menerima. Perlu yang namanya caring di awal untuk kita bisa menyentuh setiap jiwa-jiwa. Start dari circle kita, ya. Tapi mungkin ada pertanyaan, aduh saya aja ini masih terbatas. Saya aja ini masih banyak masalah, masih banyak pengeluaran, nggak bisa kalau suruh ngajaknya atau suruh caring atau mungkin ngajak orang makan nggak bisa. Ya, makan cilok bareng juga bisa Bapak Ibu Saudara ya, cuma 5.000 perak gitu kan. Atau enggak minum es, beli minum berdua duduk segala macam. Namanya orang-orang yang haus dan lapar itu mereka butuh didengar. Ya mau nggak mau kita mesti punya hati hamba, mesti punya hati seorang gembala yang mau mendengar. Tapi percayalah apa yang akan kita perbuat, yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Yesus Tuhan Allah bisa memakai siapapun. Hari ini mungkin keadaanmu masih not good, belum oke. Aduh nggak bisa nih caring each other, caring sama keluarga aja masih kacau. Caring sama istri sama suami aja masih kacau. Tuhan bisa ngelakuin semuanya asalkan hati kita mau, saudara. Seperti yang Tuhan lakukan kepada janda di Sarfat ya dan Elia. Kita mau buka ayat dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 dan seterusnya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku bisa minum. Ini kisah Elia ya, yang tadinya dia di Sungai Kerit, semua tersedia, tapi gara-gara sungainya mengering, akhirnya dia harus pergi. Tuhan berfirman, pergilah ke Sarfat. Ya, aku sudah menyiapkan, memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau minum dan juga makan. Bentuk caringnya Tuhan kepada Elia. Tuhan bisa pakai siapapun. Care when you have nothing. Jadi nggak perlu untuk kita punya sesuatu dulu baru kita care. Tapi di saat keadaan kita yang terbatas sekalipun, kalau itu yang Tuhan mau, Tuhan sanggup lakukan di hidup kita. Janda ini tidak memiliki banyak harta yang untuk bisa dia berikan kepada Elia. Mungkin hidupnya pas-pasan. Tapi Tuhan memakai janda Sarfat ini untuk memberi makan kepada Elia. Kenapa kok nggak orang lain yang dipakai sama Tuhan untuk istilahnya menampung Elia? Kenapa kok nggak orang yang lebih kaya, yang lebih baik yang dipakai sama Allah untuk memberi makan Elia dan memberi minum Elia? Ya kita nggak bisa memaksa kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan mau pakai siapapun itu kehendaknya Dia. Dan Tuhan memilih untuk memakai janda ini untuk memberi makan dan minum kepada Elia. Saya percaya Tuhan punya maksud
dan tujuan terhadap janda ini. Tuhan memberikan iman kepada janda ini untuk supaya dia terhubung, berharap, pasrah, berserah sama Tuhan. Mau nggak mau Tuhan, ini kan Engkau yang suruh, ini mau kasih makan apa, tolong sediakan. Kan berserah jadinya. Tuhan, ini saya nggak punya apa-apa lagi nih, ngasih makan Elia gimana? Kan berdoa jadinya, berserah. Coba kalau misalnya posisinya Elia tidak datang kepada janda ini, mungkin kisahnya akan beda. Tapi karena Tuhan yang mau, Tuhan kasih iman supaya janda ini terhubung dengan Tuhan. Supaya janda ini punya koneksi berserah penuh kepada Tuhan. Dan satu hal lagi, supaya berkat Tuhan mengalir kepada keluarga janda ini. Meskipun untuk memberikan kepada Elia, tapi berkat Tuhan mengalir memakai si ibu ini. Tuhan memperhatikan, caring kepada Elia dan janda ini dengan caranya. Yang tadi saya bilang, kenapa kok nggak pakai orang yang lebih baik? Kenapa kok nggak pakai orang yang lebih kaya untuk memberkati Elia, untuk mengasih makan Elia? Kenapa yang dipakai Tuhan kok seorang janda miskin yang hidupnya pas-pasan mungkin? Mungkin dalam pikiran kita ini nggak masuk akal. Kenapa ya kok? Kenapa nggak pakai yang udah berada aja gitu kan? Udah pasti makanan tuh berlimpah di rumah. Kenapa harus pakai seorang janda di Sarfat ini? Mungkin dalam pikiran kita ini kayak nggak masuk akal Tuhan. Tapi ya itu jalan pikiran Tuhan, kita nggak pernah bisa menyelaminya. Kalau Tuhan mau pakai, mau memberkati, ya dengan cara Tuhan. Siapapun yang dia pilih, ketika Tuhan care dan berkehendak, maka Tuhan akan menyediakan segalanya. Amin. Ayat 11 sampai 16. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bahan makanan stoknya tinggal dikit, cuma cukup buat ibu itu dan anaknya. Kalau itu dimakan, itu besoknya nggak makan lagi, dia bilang. Kalau ini kami makan, maka besok kami akan mati. Elia minta dibuatin roti, minta dibuatin makanan. Janda ini punya stok cuma sedikit mungkin. Mungkin kalau boleh dicontohkan cuma punya 1 bungkus mie instan. Mie Sakura kan kecil, ya kan? Udah kecil kudu dibagi-bagi. Gimana mau kenyang gitu kan? Cuma punya sedikit, tapi Elia minta tolong buatkan. Duh, ini aja bahan tinggal dikit, ini kalau dibuat saya kasih ke kamu, besok kita nggak bisa makan. Mungkin akan mati karena kelaparan. Tapi sekali lagi ketika Tuhan care dengan Elia dan janda ini, Tuhan yang sanggup menyediakan segalanya. Firman-Nya datang kepada Elia, jangan takut, pulanglah. Dia bilang nggak akan pernah habis, pokoknya tepung dalam tempayan itu nggak akan pernah habis, minyak juga nggak akan pernah berkurang. Itu firman-Nya yang Tuhan beri kepada janda ini.
Akhirnya terbukti. Datang, bikin, selesai, masih ada, masih ada, ya kan? Heran, dari mana datangnya? Dari Tuhan. Ketika janda itu taat, coba kalau hari itu dia tetap mengelak, aduh kamu nih maksa pisan sih, wis tahu bahannya tinggal dikit maksa baik gitu kan, nggak masuk akal gitu. Udahlah, saya males, udah kamu pergi aja cari yang lain yang bisa kasih kamu makan. Kadang di tengah keadaan kepepet, kita ini bisa ngelakuin apapun, saudara. Yang keluar dari daging kita, atau yang keluar dari Tuhan atas hidup kita. Nah, dalam keadaan kepepet, apa respon kita, apa tindakan yang keluar dari hidup kita. Janda ini taat. Ya udahlah, suruh pulang, suruh bikin, dia taat melakukan. Coba kalau hari itu janda ini menolak, mengelak, gak mau ikut apa kata Elia, hasilnya berbeda. Berarti artinya apa? Caring is giving more. Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. God give you more, more and more. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Ini kejadian pertama clear. Lanjut ayat 17 sampai 24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Mukjizat yang pertama yang janda ini terima adalah ketika bahan makanannya tidak pernah habis. Dia tahu tinggal sedikit, tapi ada firman Tuhan. Elia mengucapkan, dia taat. Dia melihat bahannya gak pernah habis. Tapi ketika tiba-tiba anaknya itu sakit dan tidak bernafas lagi, timbul kegusaran. Ngapain sih kamu kesini? Ini gara-gara kamu nih anak saya jadi kayak gini. Apakah kamu datang mau menghakimi atas setiap dosa-dosa saya sampai anak saya harus membayarnya, ya kan? Ngapain coba tiba-tiba kamu datang ke sini, sekarang malah kejadiannya, keadaannya malah kacau. Anak saya gak bernafas lagi. Ketika janda itu dalam kondisi panik, yang tadi saya bilang, dalam keadaan panik kepepet, apa yang keluar dari hidup kita? Janda ini sudah melihat mukjizat yang pertama yang dia terima. Bahan makanan selalu ada. Tapi ketika anaknya satu-satunya tidak bernafas, gusar hatinya. Ngapain sih engkau kesini? Kok kamu kesini malah bawa kemalangan buat hidup saya? Anak saya mati.
Seorang ibu kehilangan anak itu pasti akan sangat sedih sekali. Saya nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Mungkin ibunya marah-marah atau gimana, saya nggak mengerti. Tapi Elia sekali lagi, dia datang ke Tuhan, dia berdoa, Tuhan mendengar dan hidup kembali. Sampai akhirnya ayat 24 dia bilang, sekarang aku tahu, sekarang aku percaya bahwa engkau Elia adalah abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kamu ucapin itu, ya dan amin. Caring brings the healing. Ketika Tuhan memperhatikan, bukan cuma mencukupkan, tapi Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Sama kayak hidup kita, saudara. Kadang kita bertanya-tanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa kok masalah gak hilang-hilang? Padahal saya udah ngelakuin semua ini, itu puasa dan segala macam. Kenapa kok tidak hilang-hilang dari hidupku? Yang namanya kita dapat tugas, dapat mandat. Kalau kita istilahnya dipilih, ayo kamu harus menggembalakan domba-domba. Even hidupmu masih kepepet, even istilahnya keadaanmu masih belum oke benar. Tapi belajarlah untuk taat. Belajarlah untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Saya juga masih berproses dalam hidup. Tidak baik-baik saja. Tapi saya mau belajar. Saya mau taat akan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri. Caring, just caring. Just do it. Sisanya bagian Tuhan. Janda ini melakukan. Dia dapat firman. Dia care sama Elia. Mau menampung Elia. Istilahnya ngasih makan, ngasih tempat tinggal, ngasih tempat tidur, kasur dan segala macam. Pokoknya pagi, siang, sore dikasih makan. Dia taat melakukannya. Maka dia mengalami dua hal yang ajaib tadi. Jesus, Allah Bapa menyediakan semuanya. Dan Tuhan Allah menyembuhkan anaknya. Kenapa hari ini caring each other? Karena Tuhan sudah peduli akan hidup kita. Karena Tuhan terlebih dahulu care sama hidup kita. Percaya nggak kalau Tuhan itu care sama hidup kita, saudara? Amin. Tuhan terlebih dahulu care sama kita. Masakah kita nggak mau melakukan apa yang Tuhan perbuat akan hidup setiap kita? Kita peduli terhadap orang lain karena Tuhan lebih dahulu peduli kepada hidup kita. Jangan pernah lupa akan setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Amin. Kemarin saya sharing di Sion Kids di kelas kecil. Bayi-bayi, bukan bayi sih, anak-anak kecil, playgroup. Saya kasih firman dari Roma 12 ayat 9. Boleh ditampilkan? Nah, saya bilang sama mereka gini. Hendak, Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, ya. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, saya bilang. Nanti habis pulang dari Sion Kids, ya anak-anak, adik-adik, ya jangan lagi kalau habis mainan ditinggalin, saya bilang. Ditaruh lagi di tempatnya, ya kan, biar mamanya kasihan udah capek ngurus kamu, ya. Kalau mainan ditaruh lagi tempatnya. Kalau habis makan, kalau ada yang kotor, kamu ambil tisu, kamu ambil lap, saya bilang. Mau nggak? Mau, ya kan? Anaknya Amos tuh. Mau nggak? Muel? Mau. Dia paling keras jawabnya.
Mau yang baik atau yang jahat, mau yang baik katanya. Ujung-ujungnya pengen dapat kipas, ada hadiah kipas kan. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya ya mulai dari sekarang, dari anak yang terkecil kita caring, kita mulai ajarkan akan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai firman Tuhan. Saya bilang jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Ini juga berlaku buat kita, saudara. Kasih itu jangan pura-pura. Jangan karena mau dilihat mungkin oleh Ibu Nani, jadi kita wah. Ya. Tapi just do it, lakukan aja. Biar Tuhan yang melihat apa yang kita perbuat. Jangan berharap untuk manusia melihat dan kita mendapatkan pujian. Itu bonus kecil. Tapi bonus yang paling besar itu berasal dari Tuhan. Amin. Caring each other. Ya. Balik ke Amsal tadi, siapa menaruh belas kasihan, Tuhan memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Biar apa yang kita kerjakan di bumi ini, kerjakanlah dengan segenap hati. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, lakukanlah dengan segenap hati. Biarkan Tuhan lakukan bagiannya, yaitu akan membalasnya dalam hidup kita. Menabur kebaikan, kita akan menuai yang baik. Kita bisa care dengan orang, maka Tuhan pun akan care dengan kita. Bahkan terlebih dahulu Tuhan sudah care dalam hidup setiap kita. Jadi hari ini ayo caring each other. Coba lihat kanan kirinya, sekelilingnya. Mungkin start dari keluarga kita, ada yang mungkin belum mengenal Tuhan. Ayo menjadi tugas dan bagian kita ya. Caring each other. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Kalau hari ini diajar untuk saling memperhatikan, saya harap mempraktekkan, terutama kalau PW dan kalau persekutuan ya. Saya tidak mungkin bisa memperhatikan jemaat satu-satu, nggak bisa ya. Jadi saya berdoa supaya ini dipraktekkan. Jadi kalau saudara itu datang ke persekutuan hari Selasa, saudara itu mulai memperhatikan, menjadi pemerhati. Itu artinya caring, ini memperhatikan, saling memperhatikan. Kalau ada yang baru gitu ya, jangan merasakan gini, itu sih tugasnya Asyir. Bukan saudara, itu tugas kita. Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk saling memperhatikan. Jadi saudara datengin gitu, ibu atau bapak baru pertama kali atau sudah berapa kali datang ke persekutuan gitu, disapa. Sebab orang kalau disapa itu sungguh merasakan diperhatikan gitu ya. Jangan merasakan kan sudah disalami sama Asyir. Nah, Asyir juga saya mengharapkan dan menghimbau, kalau salaman jangan sekedar salaman. Salaman tuh diperhatiin mukanya gitu loh. Apakah mukanya itu kelihatan sedih atau gimana gitu. Itu memperhatikan namanya. Nah, kalau kamu melihat ada jemaat yang kelihatannya ada masalah setelah disalami, kan kamu perhatikan duduknya di mana ya. Kamu bisa deketin orang itu dan dikatakan Ci atau Dek atau Ibu ya, mungkin ada sesuatu yang bisa saya bantu gitu, untuk didoakan gitu ya. Nah itu namanya saling memperhatikan. Kita nggak bisa, apalagi saya ya, nggak mungkin bisa memperhatikan satu-satu. Sedangkan saya tuh setiap kali itu kalau mau naik mimbar ya, saya berpikir nanti saya mau nyapa yang baru, lupa terus gitu. Sudah selesai, aduh saya tadi tuh mau nyapa siapa yang baru pertama kali hadir gitu, lupa terus saudara. Nanti mungkin ditaruh di sini tuh, tempel supaya saya nginget, suka lupa ya. Sedangkan sebetulnya sapaan itu sangat penting untuk merasakan welcome banget untuk datang bersama-sama gitu ya. Demikian juga kalau hari ini ada yang baru pertama kali yang belum kenal, belum mengerti ya, saya ucapkan selamat datang buat yang baru.
Dan saling memperhatikan itu seperti itu, saling care satu sama lain. Sehingga orang itu nanti bisa betah. Aduh, orang-orang Gracia itu ramah-ramah banget ya gitu loh ya. Dan saya sangat mengharapkan, bukan ngomong orang Gracia mah cuek-cuek, nggak mau memperhatikan kita. Saya datang nggak datang juga nggak pernah diperhatikan. Jangan sampai ada berita seperti itu ya. Biarlah hari ini kita mulai mempraktekkan apa yang sebenarnya Tuhan rindukan dalam hidup saudara dan saya ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam ini. Terima kasih Tuhan untuk teguran-Mu, untuk firman-Mu, untuk kami saling memperhatikan. Ampuni dosa dan kesalahan kami sebagai anak-anak-Mu yang kurang memperhatikan. Sedangkan Engkau Tuhan sangat memperhatikan kami. Dalam perkara-perkara yang kecil Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami. Tuhan ajar kami mempraktekkan apa yang Engkau beritahukan kepada kami pada hari ini. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk segala sesuatu yang ada di mana sekarang ini banyak kena flu lagi Tuhan, batuk, pilek Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu semua sakit penyakit, virus-virus yang ada Engkau lepaskan Tuhan daripada kami, supaya Kau beri kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Kami menerima daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu, sehingga kami dapat kuat dan dapat mengatasi akan semuanya ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan untuk berita-berita tentang megatrust ini, tentang gempa bumi, gunung meletus, tentang banjir. Bapak, saat ini kami hanya minta belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini, sehingga Engkau akan lepaskan bangsa ini Tuhan. Seluruh kepulauan-kepulauan di seluruh Indonesia ini Engkau lepaskan daripada semuanya ini. Engkau buat keluputan Tuhan, sekalipun harus terjadi banjir. Kami berdoa saat ini juga untuk benua-benua Tuhan. Biarlah Engkau tolong akan benua-benua, karena di situ banyak anak-anak-Mu yang di sana. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa untuk lawatan. Biarlah terjadi lawatan yang luar biasa di pulau-pulau di Indonesia. Kami berdoa untuk lawatan di Uganda. Kami mohon terus Tuhan, benih-benih pertobatan, benih-benih kerinduan Engkau taburkan Tuhan untuk umat yang ada di Uganda, supaya mereka pada saat kami datang semua wadah sudah dibersihkan. Tepat kami datang, kami akan memberikan apa yang Engkau rindukan untuk harus diberikan untuk Uganda. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan lawatan terjadi, revival yang luar biasa terjadi, perubahan demi perubahan terjadi di Uganda. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan. Bapa, kami juga tetap berdoa buat bangsa dan negara ini, untuk benar-benar bangsa dan negara ini beri kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruhnya Tuhan, untuk melakukan bagiannya seperti yang Engkau mau, demi kemajuan untuk rakyat Indonesia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Setiap hari kami berdoa kepada-Mu, supaya ada revival yang luar biasa di Uganda, di Indonesia, dan di pulau-pulau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami berdoa saat ini, biarlah setiap hari kami melakukan praise and worship ini, tumbuhkan kami Tuhan
supaya kami mempunyai jiwa yang bertumbuh, kami mempunyai roh yang membara untuk kami tetap dekat kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biarlah iman kami bangkit Tuhan. Setiap kami lihat akan mujizatmu di taman, buat iman kami bangkit. Karena Engkau masih ada, Engkau masih hidup, kuasamu tidak pernah berubah. Buat kami tahu bahwa dulu, sekarang, dan selamanya Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak supranatural. Buat kami mengalami kesembuhan, kesehatan. Kami mengalami terobosan. Karena kami sudah diurapi dengan minyak supranatural. Biarlah menguasai akan seluruh tubuh kami Tuhan. Panca indera kami. Dan hati kami. Buat kami percaya bahwa apa yang Kau jadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Iman kami bangkit. Biarlah semua yang tidak baik Engkau hapuskan, semua roh keraguan dalam hidup kami. Buat kami percaya Tuhan bahwa Engkau pasti menolong kami. Ini tangan kami dan ini kaki kami. Biarlah perjalanan kami hari ini perjalanan yang berhasil. Tangan kami yang kami pakai buat bekerja dan tangan yang kami pakai untuk menerima berkat-Mu hari ini. Dan biar yang kami terima adalah yang murni, yang daripada-Mu. Kau berkati kami Tuhan dalam usaha dan pekerjaan kami. Beri perlipat kali gandaan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Saya ingin sampaikan bahwa hari ini itu ada seminar dari Bapak Sandu. Seperti yang saudara lihat di pengumuman. Buat saudara-saudara, nanti sore mulainya. Kalau misalnya saudara memang rindu, ini Sofi itu masih punya slot ya, artinya masih ada beberapa, artinya ada 8 ya, 8 yang kalau saudara mau datang bisa nanti dapat barcode-nya, bisa masuk gitu, karena ini pakai tiket dan pakai pendaftaran ya. Siapa yang rindu bisa menghubungi Sofi ya. Tuhan memberkati saudara semuanya.